Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita berjumpa kembali. Di sini saya membawakan materi tentang budaya hidup sehat, khususnya penjas kelas 11. Penerapan budaya hidup sehat dan manfaat menerapkan budaya hidup sehat. Di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama itu membiasakan cara penerapan budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mempresentasikan cara penerapan budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menerapkan cara hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada A, penerapan budaya hidup sehat. Hidup kita akan sangat baik jika kita dapat tetap sehat dan terhindar dari berbagai masalah kesehatan tubuh. Menerapkan budaya hidup sehat merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Tentunya hidup sehat impian setiap orang, namun tidak semua orang terbiasa dengan budaya hidup sehat. Sesungguhnya budaya hidup sehat yang benar tidaklah sulit diterapkan. Sebaliknya, budaya hidup sehat bahkan dapat dikatakan sangat mudah diterapkan. Semua itu bergantung pada kemauan diri sendiri. Baik, berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mengetahui status kesehatan. Mengetahui status kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam menerapkan budaya hidup sehat. Hal itu karena mengetahui status kesehatan dapat membuat kita memiliki pedoman tentang langkah-langkah yang harus dilakukan jika ternyata dalam tubuh kita terdapat suatu masalah kesehatan tertentu. Jika di dalam tubuh kita tidak terdapat suatu masalah kesehatan, kita dapat menyusun langkah untuk meningkatkan kesehatan kita. Hal yang harus diperhatikan bukan hanya kesehatan jasmani, melainkan juga kesehatan mental dan rohani. Yang berikut ini cara mengetahui status kesehatan. Yang pertama itu periksa jantung. Coba perhatikan dan dengarkan. Kenapa diperiksa jantung? Karena jantung merupakan organ vital yang sangat penting dalam tubuh kita dan harus kita ketahui status kesehatannya. Hal paling sederhana dan mudah kita lakukan untuk mengetahui kesehatan jantung adalah dengan mengukur tekanan darah dan jumlah detak jantung per menit. Itu dia. Kemudian mengetahui berat badan. Mengetahui berat badan serta berat badan ideal merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kesehatan kita. Mengingat beberapa penyakit dapat dipicu karena obesitas. Penyakit yang dapat timbul karena obesitas antara lain naiknya gula darah, sesak napas, dan lemah jantung. Yang ketiga, mengevaluasi aktivitas fisik. Kegiatan yang bisa dilakukan dalam mengevaluasi aktivitas fisik adalah dalam mengetahui banyaknya aktivitas fisik yang dilakukan dalam seminggu. Para pakar berpendapat bahwa orang dewasa rata-rata memerlukan waktu 75 menit. Itu untuk melakukan aktivitas olahraga. Itu setiap minggunya dan 2 kali seminggu. Untuk menggerakkan fisik guna mengencangkan otot. Kemudian mencatat makanan yang dikonsumsi. Mencatat makanan yang dikonsumsi menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Sebenarnya kegiatan ini merupakan cara evaluasi yang dapat dilakukan apabila sewaktu-waktu terjadi masalah kesehatan. Jika kita memiliki catatan makanan yang kita konsumsi, kita cukup melihat kembali catatan tersebut jika terjadi masalah kesehatan pada tubuh kita. Di situ artinya hari ini saya makan daging.
besoknya kita merasa darah tinggi, seperti itu misalnya. Jadi kenapa saya bisa darah saya menaik? Jadi kita berpikir, oh semalam saya memakan daging, seperti itu misalnya. Semoga paham. Yang keempat, memeriksa mood. Apa itu mood? Suka. Kesehatan yang hakiki adalah kesehatan yang selaras antara jasmani dan rohani tubuh dan pikiran. Oleh karena itu bukan hanya kesehatan tubuh yang dievaluasi, kondisi mood, kecemasan, depresi atau masalah tidur yang kurang nyenyak. Itu dia. Kemudian periksa kesehatan jaringan sosial. Relasi atau jaringan sosial merupakan pembentuk pribadi seorang dan erat kaitannya dengan kesehatan rohani, jiwa, pikiran. Kita harus mengetahui beberapa kuat hubungan kita dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang di sekitar kita, karena kebutuhan untuk saling berbagi dengan orang lain adalah kebutuhan mendasar bagi setiap orang. Kemudian yang kedua, bangun lebih pagi. Pada pagi hari, suhu udara dan kondisi lingkungan masih lebih segar dan sehat bagi tubuh manusia. Sinar matahari pagi juga sangat baik bagi kesehatan. Selain itu, sinar matahari pagi juga akan berfungsi dengan baik jika kita berolahraga dan berkeringat di pagi hari. Kemudian, minum air putih. Air memiliki peranan penting dalam sel tubuh. Kita tentu tidak dapat memungkiri bahwa 70% tubuh manusia terdiri atas air. Air bersih akan membantu tubuh untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Sedangkan kekurangan cairan dalam tubuh dapat membuat kita menjadi lemas. Kemudian 4, sarapan sehat. Tubuh kita memerlukan suplai energi untuk melakukan aktivitas seharian penuh. Oleh karena itu, tidak dapat dimungkiri bahwa sarapan di pagi hari adalah kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan sebelum kita melakukan aktivitas sehari-hari. Sarapan sehat membuat tubuh menjadi berenergi dan dapat membawa efek positif terhadap kesehatan, seperti mengontrol berat badan, kemudian meningkatkan konsentrasi dan kinerja. Berikut adalah beberapa contoh menu sarapan sehat. Yang pertama itu 1 butir telur rebus dan 1 buah pisang. Atau telur dadar dicampur sayuran dan roti gandum utuh yang dipanggang. Jus pisang yang dicampur susu rendah, lemak, dan 1 lembar roti gandum. Kemudian oatmeal dicampur susu rendah, lemak, dan buah-buahan. Cereal, biji-bijian utuh dicampur susu rendah, lemak, dan buah-buahan. Sekarang aktivitas yang seimbang. Nomor 5, perhatikan. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita selalu ingin bekerja keras. Walaupun banyak rutinitas yang kita lakukan setiap hari, sebaiknya kita tetap melakukan waktu sejenak untuk beristirahat. Jangan terlalu dipaksakan aktivitasnya. Usahakan kita memiliki waktu untuk beristirahat. Di tengah penatnya kesibukan kerja, kita harus memaksimalkan waktu istirahat siang dengan menyempatkan diri untuk menenangkan pikiran, melepas penat, dan usahakan untuk tidak berpikir terlalu berat. Perlu diketahui, tubuh kita juga mempunyai batas kemampuan dan tidak bisa dipaksa untuk terus-menerus bekerja dan berpikir. Itu dia. 6, olahraga teratur. Sesibuk apapun kita dengan aktivitas sehari-hari, kita sebaiknya tetap melakukan olahraga. Olahraga rutin setiap hari sangat baik
bagi kesehatan tubuh karena olahraga dapat membakar lemak dan memperlancarkan peredaran darah. Jika kita tidak bisa melakukannya setiap hari, sebaiknya kita tetap berolahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Sekarang pola makan yang sehat. Yang tadi sarapan sehat, ini pola makan yang sehat. Pola makan merupakan hal penting yang mempengaruhi terhadap kesehatan. Mulai sekarang kita harus memperhatikan pola makan kita. Pola makan sehat memang tidak menjamin manusia menjadi selamanya dan tidak pernah sakit. Namun setidaknya pola makan sehat akan menurunkan kemungkinan kita terserang penyakit. Untuk menerapkan budaya hidup sehat, sangat disarankan untuk selalu mengonsumsi makanan yang sehat. Apa itu yang harus dikonsumsi makanan sehat ini? Yang pertama itu mengonsumsi sayur dan buah, ikan dan daging, mengatur jam makan, konsumsi karbohidrat secukupnya, hindari junk food dan makanan berlemak. Sekarang kita masuk ke manfaat menerapkan budaya hidup sehat. Kesehatan jasmani atau tubuh dan kesehatan rohani atau mental merupakan satu kesatuan yang akan menopang kehidupan manusia. Jika salah satu di antara keduanya mengalami masalah, kehidupan manusia tersebut akan menjadi tidak stabil setelah menerapkan budaya hidup sehat. Tentu saja diharapkan budaya tersebut akan memiliki manfaat bagi kesejahteraan manusia, utamanya kesehatan jasmani dan rohani. Manfaat menerapkan budaya hidup sehat adalah sebagai berikut. Pertama, membuat tidur lebih berkualitas. Manfaat dari menerapkan budaya hidup sehat salah satunya membuat tidur lebih berkualitas. Tidur yang lebih berkualitas akan membuat kita menjadi bugar, sehat, dan bertenaga sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat. Dan kedua, membuat pikiran lebih positif. Ini memiliki pikiran yang positif sehingga mood dan produktivitas kerja kita akan meningkat. Kemudian ketiga, menjadikan kita lebih semangat dalam bekerja. Penerapan budaya hidup sehat yang baik juga akan meningkatkan etos kerja yang baik pula. Meningkatkan etos kerja ini mempengaruhi keberhasilan kita dalam menerapkan budaya hidup sehat. Tidak hanya itu, dari dalam tubuh dan pikiran yang sehat dan segar juga akan muncul ide-ide kreatif yang dapat memacu semangat baru. Keempat, mencegah berbagai macam penyakit. Ini selalu memperhatikan semua aspek mengenai berlangsungnya kehidupan yang lebih baik. Misalnya dengan memperhatikan pola makan, gaya hidup, lingkungan, serta semua yang hal berhubungan dengan kesehatan. Kemudian membuat penampilan menjadi lebih menarik. Ini perasaan letih misalnya yang timbul karena kurang tidur dapat membuat penampilan kita menjadi acak-acakan dan timbul lingkaran hitam di sekitar mata. Itu disebut mata panda. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri. Rasa percaya dapat meningkatkan karena kita sudah menerapkan budaya hidup sehat. Faktor-faktor seperti badan yang lebih segar, bugar, dan pikiran yang selalu positif membuat kepercayaan diri meningkat. Baik, sampai di situ dulu budaya hidup sehat ini untuk kelas 11 khususnya. Jika ada yang salah dalam materi kita budaya hidup sehat ini, saya minta maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Fisabilil haq wasjibikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.